Kita dipertemukan bukan tanpa alasan, semuanya sudah berjalan sesuai takdir. Kita dipertemukan untuk saling memberi arti dari sebuah kehidupan. Pada akhirnya kita akan berpisah dan terima kasih atas waktu indah yang telah kau berikan. Mungkin ini adalah salah satu kalimat yang cocok untuk menggambarkan kisah dari film I Want to Eat Your Pancreas. Penasaran bagaimana kisahnya? Let's check it out. Scene pertama dimulai dengan hari yang mendung dan hujan. Suasana berkabung atas perginya seorang murid bernama Yamauchi Sakura. Mayoritas pelayat yang datang adalah teman sekelasnya. Ada banyak orang yang menangis atas kepergiannya, termasuk gadis berambut pendek bernama Kyoko yang merupakan sahabatnya. Di lain tempat, terlihat seorang pria bernama Boku sedang berbaring di tempat tidurnya. Ia terlihat sangat murung dan tak berdaya. Sembari membaca email terakhir dengan Sakura, adegan berpindah ke masa lalu. Boku dan Sakura. Lokasi tepatnya di perpustakaan sekolah. Sakura yang tiba-tiba membantu Boku merapikan buku, tapi malah meletakkan bukunya di tempat yang salah. Sakura ini adalah orang yang sifatnya ceria, ekstrovert, dan punya banyak teman. Berbeda dengan Boku yang pendiam dan tak ingin berteman dengan siapapun. Sifat mereka berbanding terbalik satu sama lain. Tapi, bagaimana mereka bisa berteman? Semuanya bermula pada bulan April, di mana bunga sakura masih mekar. Boku pergi ke rumah sakit untuk melakukan check-up pasca operasi usus buntu. Pada saat menunggu antrian, ia melihat buku kecil terjatuh. Awalnya ia melihat sekeliling mencari pemiliknya. Dengan rasa penasaran Boku membaca isinya. Pemiliknya mengidap kanker pankreas. Tiba-tiba seorang gadis muncul dan mengatakan kalau buku itu miliknya. Gadis itu cerita kalau buku itu ia tulis setelah ia tahu kalau ia sebentar lagi meninggal. Bukannya terkejut, Boku malah menanggapinya seolah tak ada apa-apa. Gadis itu terkejut dengan reaksi dari Boku. Berbeda sekali dengan reaksi orang-orang. Semenjak kejadian tersebut, Sakura selalu mengikuti Boku dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Boku. Awalnya Boku menghindar, tapi Sakura tetap saja membuntuti Boku. Sakura bahkan mendaftarkan diri sebagai pengurus perpustakaan agar bisa bersama dengan Boku. Di perpustakaan, Sakura menanyakan alasan Boku menjadi pengurus perpus, tapi dijawab seadanya oleh Boku. Boku gantian bertanya soal hal terakhir yang ingin dilakukan sebelum meninggal. Sakura terdiam dan mengatakan kalau melakukan hal normal seperti biasa sudah cukup baginya. Sakura juga bilang kalau ia ingin melakukan banyak hal bersama Boku sebelum pergi. Boku awalnya menolak, tapi Sakura tetap kekeh. Adegan berpindah ke restoran yakiniku. Boku menyarankan Sakura agar makan bersama keluarganya, tapi Sakura malah ngeyel. Sakura bersyukur karena penyakitnya tidak mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Mereka berdua mengobrol banyak hal dan saling bertanya satu sama lain. Sakura juga bertanya kenapa Boku tak punya teman seorang pun. Boku pun menjawab kalau ia adalah pribadi yang membosankan di mata orang lain. Boku juga bilang kalau ia tidak tertarik berteman dengan siapapun. Selepas makan, mereka melihat seorang nenek yang jatuh ditabrak oleh pria yang bersepeda. Terjadi pertikaian. Sakura yang antusian langsung datang melabrak pria tersebut. Sedangkan Boku hanya diam menatap dari kejauhan. Tak berlangsung lama, polisi datang menangkap pria tadi dan memanggil Sakura. Sakura yang mendengar hal itu lari sambil menarik tangan Boku. Setelah jauh dari lokasi, Boku bertanya, kenapa Sakura harus ikut campur? Sakura menjawab kalau ia berani melakukan apapun karena sudah mendekati ajal. Di depan mereka ada sebuah kafe yang menarik perhatian Sakura. Mereka masuk dan memesan minuman. Sakura juga meminta nomor Boku agar bisa dihubungi kapanpun. Sesampai di rumah, Boku menerima pesan terima kasih dari Sakura. Keesokan harinya, di kelas Kyoko langsung menanyakan hubungan Sakura dengan Boku. Gumboy juga menanyakan hal itu ke Boku, tapi dijawab seadanya oleh Boku. Para gadis menasihati Sakura agar mencari pria lain selain Boku. Tiba-tiba Takahiro datang memberikan CD kepada Sakura. Para gadis langsung memilih Takahiro sebagai pasangan yang cocok untuk Sakura. Siangnya di perpus, Sakura mengajak Boku ke suatu tempat, tapi ditolak oleh Boku karena tidak mau menjadi bahan gosip lagi. Boku mengatakan kalau ia sangat berkebalikan dengan Sakura. Seperti biasa, Boku akhirnya menerima ajakan Sakura. Mereka makan di salah satu toko kue. Di sana tanpa sengaja Kyoko dan gadis lain melihat Sakura duduk berdua dengan Boku. Kyoko yang sudah kesal mendatangi mereka berdua. Sakura menjelaskan kalau mereka hanya sebatas teman. Sakura memperkenalkan Kyoko ke Boku.
Kyoko ini adalah sahabat Sakura semenjak SMP. Sore harinya Sakura dan Boku pergi ke pantai. Di sana Boku bertanya kenapa Sakura merahasiakan kondisinya dari teman baiknya. Sakura menjawab kalau ia takut Kyoko bersedih dan ia tahu kalau Kyoko itu orangnya emosional. Sakura juga mengatakan kalau ia hanya ingin diperlakukan normal seperti perlakuan Boku kepadanya. Ia tidak ingin dikasihani atau apapun itu. Di situ Sakura juga bilang kalau seandainya ia ingin punya kekasih, apakah Boku mau membantunya? Boku bingung. Sakura berdiri dan bilang supaya Boku harus berteman dengan orang lain. Sepulang sekolah saat bersih-bersih di kelas, Gumboy menawarkan permen sembari menanyakan hubungan Boku dengan Sakura. Boku menjawab tidak ada apa-apa. Kyoko datang menendang Gumboy dan menyuruh mereka agar lanjut beres-beres. Malamnya Sakura menelpon Boku untuk mengajaknya ke suatu tempat berhubung besok adalah hari libur. Pas di kereta, Boku menanyakan Sakura apa sudah dapat izin dari ortu. Sakura bilang kalau ia izinnya pergi dengan Kyoko dan ini permintaan terakhirnya. Orang tuanya langsung mengizinkannya. Sakura juga menuliskan nama Boku di buku hariannya meski sudah dilarang Boku, tapi tetap ditulis oleh Sakura. Mereka berdua menikmati liburan dengan mengunjungi banyak tempat. Mereka bahkan memesan satu kamar untuk berdua. Mereka menghabiskan waktu sebagai teman, main kartu, truth or dare, dan banyak lagi. Tapi, ada momen ketika Sakura mengatakan kalau ia sebenarnya takut mati. Boku teringat saat pertama masuk kamar, ia melihat banyak sekali obat di dalam tas Sakura. Paginya, Kyoko menelpon Sakura dan bertanya, kenapa Sakura berbohong memakai namanya. Kyoko bilang ia akan memaafkan Sakura jika Sakura mau liburan musim panas bersama Kyoko. Di perjalanan pulang pas di kereta, Sakura mengajak Boku liburan lagi dan langsung diiyakan oleh Boku. Boku juga mengatakan kalau ia sangat senang. Selama liburan di rumah, Boku selalu menunggu panggilan dari Sakura. Ada satu kejadian di mana Kyoko melabrak Boku dan bilang kalau Sakura itu sangat rentan dan jangan main-main dengan Sakura. Adegan berganti di perpustakaan sekolah, di mana Sakura mengajak Boku ke rumahnya. Di rumah Sakura, mereka berdua main game bersama Sakura bertanya kenapa Boku tak mencari pacar. Sakura juga bilang ke Boku kalau ia sebaiknya mencari seorang teman. Sesaat sebelum pulang, Sakura memeluk Boku dari belakang. Ia menggoda Boku dengan pura-pura ingin menciumnya. Boku jadi kesal dan menahan Sakura di tempat tidur. Boku yang tiba-tiba sadar langsung pulang. Di perjalanan pulang, ia bertemu Takahiro. Takahiro dengan muka masam menanyakan hubungan Boku dengan Sakura. Takahiro juga bilang kalau Sakura tak cocok dengan ruang suram kayak Boku. Sempat terjadi pertikaian dan Takahiro yang sudah kesal memukul kepala Boku. Sakura yang datang dan melihat hal itu langsung menolong Boku dan mengusir Takahiro. Boku yang sudah kesal karena ucapan Takahiro langsung melampiaskan amarahnya ke Sakura. Tapi Sakura menjawab perkataan Boku. Sakura mengatakan kalau semuanya bukan karena kebetulan, tapi karena kita yang memilihnya. Sakura juga meminta maaf atas keisengannya tadi. Sakura juga mengatakan kalau dia sangat bahagia bersama Boku. Ia mengajak Boku ke rumahnya lagi dan meminjamkan baju ganti waktu terus berjalan. Sakura dan Boku melakukan banyak hal sesuai wishlist yang telah Sakura tulis. Tapi suatu ketika penyakit Sakura mulai menyerangnya dan harus dirawat di rumah sakit. Boku datang ke rumah sakit berkunjung untuk melihat keadaan Sakura. Selama di rumah sakit, Boku mencoba menghibur Sakura. Saat tengah mengobrol dengan Boku, Kyoko yang tak sengaja mendengarkan obrolan mereka. Sakura menjelaskan tentang arti hidup kepada Boku. Boku dan Sakura berpelukan. Kyoko yang sedari tadi menguping langsung melabrak keduanya seolah baru datang. Selama Sakura di rumah sakit, Boku merasakan suatu firasat. Sebuah pesan masuk mengatakan kalau rawat inap Sakura diperpanjang 2 minggu lagi. Di satu momen, Sakura mengajak Boku ke suatu tempat. Sebuah bukit yang dimana Sakura dan Boku bisa melihat seisi kota. Di bukit itu, Boku mengungkapkan kekhawatirannya dan masih ingin Sakura tetap hidup. Saat situasi mulai menjadi sedih, tiba-tiba kembang api muncul di langit. Sakura menawarkan sebuah pelukan agar Boku tidak sedih. Adegan berpindah ke rumah Boku. Saat sarapan, ibunya Boku menginterogasi Boku apakah ia sudah punya pacar apa belum. Pada saat ingin bertemu Sakura, Boku berpapasan dengan Gumboy. Dan untuk pertama kalinya Boku menerima permen dari Gumboy, yang artinya Boku sudah mulai menerima seorang teman.
Boku menyadari kalau semuanya bukanlah suatu kebetulan semata, semuanya adalah sesuatu yang ia pilih sendiri. Di saat menunggu Sakura, ia mengirimkan pesan berisikan, "Aku ingin memakan pankreasmu." Hari sudah gelap, tapi Sakura tak kunjung datang. Sesampai di rumah, dalam keadaan murung, Boku mendengar berita tentang kematian seorang gadis bernama Yamauchi Sakura menjadi korban pembunuhan. Boku yang mendengar itu langsung syok dan berlari ke kamarnya. Pada akhirnya, Sakura meninggal bukan karena penyakitnya. Sakura bahkan tak sempat menghabiskan sisa hidupnya. Boku sangat terpuruk atas kejadian itu dan bahkan tidak menghadiri pemakaman Sakura. Setelah mengurung diri dan akhirnya bisa menerima kenyataan, Boku memberanikan dirinya mengunjungi Abu Sakura. Di situ Boku menjelaskan dirinya siapa. Ibunya menangis dan memberikan sebuah buku catatan Sakura ke Boku yang merupakan permintaan terakhir dari Sakura ke ibunya. Boku membaca buku harian Sakura. Di sana tertulis banyak hal yang telah dilalui Sakura. Dari awal pertemuan mereka hingga hari terakhir mereka bertemu, Boku juga meminta ponsel Sakura dan mengecek ternyata pesannya sampai. Boku lega. Boku menangis sekencang-kencangnya di rumah Sakura. Boku berterima kasih pada Sakura karena telah mengubah hidupnya. Di akhir film terlihat Boku dan Kyoko bertemu. Boku menceritakan semuanya, dari penyakit hingga buku harian Sakura. Kyoko yang mendengar dan membaca buku harian Sakura langsung menangis. Dan Boku mengatakan kepada Kyoko kalau ia ingin berteman dengan Kyoko. Tamat ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.